Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan: yang pertama, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam; yang kedua, ilmu pendidikan berbasis sunatullah dan qadarullah; dan ketiga, ayat dan hadis. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam menurut Langgulung, pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu at-tarbiyah, ad-din, pendidikan keagamaan, at-ta'lim fil islami atau pengajaran keislaman, tarbiyah al-muslimin atau pendidikan orang-orang Islam, at-tarbiyah fil islam atau pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah inda muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan at-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islami. Definisi ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Penggunaan dasarnya haruslah bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Penggunaan dasarnya haruslah berurutan. Al-Quran lebih dahulu. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam hadis, barulah digunakan akal atau pemikiran. Tetapi temuan akal tidak boleh bertentangan dengan jiwa Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, ilmu pendidikan berbasis sunatullah dan qadarullah. Pengertian sunatullah: kata sunatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain, sunatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaksud dari dalam Al-Quran, hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah SWT dan telah dituliskan oleh al-qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Ilmu berdasarkan sunatullah segala bentuk ilmu pengetahuan atau beserta segala teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amal objektif atau sesuai dengan fakta kenyataan kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya atau terutama sunatullah. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkap atau menginformasikan sunatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkannya sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Ilmu berdasarkan qadarullah, yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang hamba sehingga beriman kepada takdir baik dan buruk, sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya yang sudah ditakdirkan, tidak ada yang melesat darinya, dan mengetahui apa yang belum menimpanya, yang belum ditakdirkan niscaya tidak akan pernah terkena padanya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran dan hadis. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang selanjutnya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya dalam menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain
pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang selanjutnya, jadilah pendidikan yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum